Pernah dengar gak cerita soal orang yang kelihatannya sehat-sehat aja, tiba-tiba didiagnosis penyakit serius yang ternyata udah lama banget ada di badannya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal itu. 5 penyakit yang paling sering banget telat ketahuannya. Pertanyaannya kan simpel, tapi suka bikin kepikiran. Kenapa ya kita seringnya baru sadar pas kondisinya udah rumit, pas pengobatannya udah lebih susah, dan dampaknya udah kemana-mana? Oke, sebelum kita lanjut, kita lurusin satu hal penting dulu ya. Ini seringkali bukan karena Anda lalai atau cuek sama kesehatan. Penyebab utamanya itu karena penyakit-penyakit ini jago banget nyamar. Mereka itu pinter banget sembunyi. Masalah yang tak terlihat. Kedengarannya mungkin agak dramatis ya, tapi ini benar-benar akurat loh. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya sesuatu yang bahaya bisa tumbuh di dalam tubuh kita tanpa kita sadari sama sekali. Kuncinya ada di pola mereka yang tersembunyi. Nah, ini dia nih pola umumnya. Di tahap awal, penyakit-penyakit ini tuh nggak bikin rasa sakit. Aktivitas kita sehari-hari jalan terus, nggak ada gangguan sama sekali. Kalaupun ada gejala, itu samar banget. Hasilnya, ya tubuh kita rasanya tenang, kayak semuanya baik-baik aja. Sekarang, yuk kita masuk ke intinya dan kenalan sama 3 penipu ulung ini. 3 penyakit yang paling sering ngasih kita rasa tenang yang palsu. Mereka ini juaranya deh dalam hal sembunyi di depan mata kita. Dan juaranya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini penyakit yang paling sering telat ketahuan karena bener-bener nggak nunjukin gejala apa-apa buat sebagian besar orang. Coba dilihat perbandingan ini, di kolom kiri itu yang kita rasain, nggak ada rasa sakit, badan rasanya kuat, semua aktivitas lancar jaya. Tapi, lihat deh kenyataan pahitnya di kolom kanan, di dalam tubuh, tekanan darah tinggi itu pelan-pelan tapi pasti ngerusak pembuluh darah kita. Nah, ini nih alasannya kenapa hipertensi dapat julukan The Silent Killer, alias pembunuh senyap. Kata senyap di sini tuh bukan berarti dia datang tiba-tiba ya, tapi karena dia kita biarin bekerja kelamaan tanpa kita sadar sama sekali kalau dia ada di sana. Lanjut ke pelaku kedua yang nggak kalah lihai, yaitu diabetes mellitus. Mirip-mirip nih sama hipertensi. Gejala awalnya sering banget kita anggap remeh dan nggak ada hubungannya sama penyakit serius. Coba lihat di slide ini, betapa gampangnya kita bohongin diri sendiri. Gejala kayak gampang haus, sering buang air kecil, atau gampang capek, sering banget kita abaikan dengan alasan yang kedengarannya logis banget. Ini pasti karena capek kerja, atau kayaknya semalam kurang tidur nih. Nah, ini poin yang krusial banget. Gula darah itu bisa tinggi selama bertahun-tahun tanpa ketahuan. Dan yang paling bahaya, komplikasi gara-gara gula darah tinggi itu nggak nungguin diagnosis resmi dari dokter. Kerusakannya udah mulai jalan duluan. Jauh sebelum kita sadar kita punya masalah. Oke, kita lanjut ke pelaku ketiga, kolesterol tinggi. Gini deh, kalau hipertensi itu senyap, maka kolesterol tinggi ini bisa dibilang bisu. Dia hampir nggak pernah ngasih gejala langsung sama sekali. Nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa nggak nyaman. Ini yang bikin banyak orang rasa sehat banget. Padahal di dalam pembuluh darah mereka, plak kolesterol jahat lagi numpuk, nyempitin aliran darah, dan lagi ngebangun pondasi buat serangan jantung atau stroke di masa depan. 3 penyakit sistemik tadi udah kita bahas. Sekarang, kita fokus ke 2 organ paling sabar. Maksudnya apa? Ini adalah 2 organ di tubuh kita yang terkenal tangguh banget. Mereka bisa nahan kerusakan lama tanpa banyak ngeluh. Tapi justru kesabaran inilah yang bikin kita sering telat sadar. Pelaku keempat adalah penyakit ginjal kronis. Ini adalah salah satu diagnosis yang paling sering bikin pasien kaget. Soalnya mereka ngerasa nggak pernah punya masalah apa-apa sama ginjal sebelumnya. Kenapa sih ginjal ini sabar banget? Soalnya di fase awal kerusakan nggak ada rasa nyeri sama sekali. Fungsinya bisa turun pelan-pelan banget tanpa kita sadari. Keluhan yang jelas kayak bengkak atau lemas parah biasanya baru muncul waktu fungsinya udah turun jauh banget. Kadang-kadang tinggal di bawah 30%. Kebayangkan? Dan yang terakhir, pelaku kelima, penyakit jantung koroner. Kalau kita mikirin masalah jantung, yang kebayang pasti nyeri dada hebat kayak di film-film kan? Kenyataannya, gejalanya seringkali jauh lebih samar dari itu. Tabel ini ngegambarin dengan jelas banget. Coba kita lihat deh kolom kiri gejala samar kayak napas jadi pendek. Apa yang kita pikirin? Nah, lihat kolom kanan. Ini cuma kecapean biasa. Rasa nggak nyaman di dada? Pasti masuk angin. Bahkan pegal di bahu seringnya disalahin ke asam lambung. Kita emang jago banget cari alasan. Padahal itu semua bisa jadi tanda pembuluh darah di jantung lagi menyempit. Setelah ngebahas kelima penyakit ini, kita bisa lihat ada satu benang merah. Sebuah pola yang sama yang bikin mereka jadi bahaya banget. Yuk kita simpulkan di bagian terakhir ini, bisikan sebelum teriakan.
Nah, ini dia pola yang sama dari kelima penyakit tadi. Gejalanya minim banget di awal, nggak ganggu rutinitas kita sama sekali. Dan karena itu, jadi gampang banget dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang biasa aja. Ini dia, metafora utamanya. Tubuh kita itu jarang banget langsung teriak minta tolong. Sebelum itu, dia bakal ngasih bisikan-bisikan dulu, sinyal-sinyal kecil yang ngasih tahu kita kalau ada sesuatu yang nggak beres. Perbandingan ini ngena banget. Di satu sisi, ada bisikan berupa rasa lelah yang nggak biasa, keluhan-keluhan ringan, atau perubahan kecil di tubuh. Kalau bisikan ini kita abaikan terus, suatu saat tubuh bakal ngeluarin teriakan. Dan teriakan itu bisa berupa stroke, gagal ginjal, atau serangan jantung. Jadi, pesan paling penting yang bisa kita ambil adalah ini. Hanya karena kita merasa masih kuat buat kerja, buat olahraga, dan ngejalanin hidup seperti biasa, itu bukan jaminan kalau kita 100% aman dari masalah yang lagi diam-diam berkembang di dalam tubuh kita. Dan saya mau tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita semua renungkan. Di tengah kesibukan kita, di tengah perasaan bahwa kita masih kuat dan sehat, sudahkah kita benar-benar berhenti sejenak untuk dengerin bisikan-bisikan kecil dari tubuh kita?